Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ari Purwanda dengan nomor induk mahasiswa 23221006. Di sini saya akan menjelaskan dalam pembagian kelompok pengguna multimedia. Yang pertama itu yang disebut dengan novice. Novice itu yang pertama kali memakai user atau yang disebut dengan first time user. Ini hanya memiliki sedikit pengetahuan yang pertama kali mengenal software. Yang kedua, pengguna yang asing dengan software. Yang ketiga, memerlukan sedikit aksi. Yang keempat, menginformasi kesalahan harus secara detail dan terperinci. Mencari kesalahan dari software tersebut. Yang kelima, bantuan dokumentasi dan step by step tutorial sangat membantu. Yang kedua itu knowledge gather intermediate user. Ini sudah memiliki tingkatan. Yang kedua tingkatan ini sudah mengetahui fungsi dari software. Yang pertama tadi kan belum mengetahui fungsi dari software. Yang kedua ini sudah mengetahui dari fungsi software. Yang kedua, kesulitan dalam mencari letak dari fungsi-fungsi yang diketahui. Yang pertama, yang tadi cuman mencari kesalahan dari software tersebut. Sekarang sudah mencari kesulitan letak dari fungsi yang diketahui. Yang ketiga, usaha melakukan eksplorasi. Di sini user itu menganalisis dari fungsi-fungsi yang sudah dikerjakannya. Yang keempat, online help dan dokumentasi sangat membantu. Selanjutnya yang ketiga itu advert frequent user. Di sini tingkatan ketiga, ahli dapat mengetahui secara detail kegunaan fungsi-fungsi software. Yang kedua tadi itu hanya mengetahui fungsi dari software. Yang ini sudah mengalami tingkatan, sudah mengetahui secara detail kegunaan fungsi-fungsinya. Yang kedua, dapat menggunakan fungsi-fungsi software dengan optimal. Yang ketiga, hanya memerlukan kecepatan dari fungsi software. Selanjutnya, pengelolaan multimedia. Yang pertama itu penglihatan. Penglihatan berkaitan dengan mata. Penglihatan ini harus sangat teliti dalam mencari kesalahan dari fungsi-fungsi software. Yang kedua itu fungsi mata untuk menghasilkan persepsi yang terorganisir akan gerakan ukuran, bentuk, jarak, tekstur, dan warna. Yang ketiga, dalam dunia nyata, mata selalu digunakan untuk melihat semua bentuk tiga dimensi. Sedangkan dalam sistem komputer yang menggunakan layar dua dimensi, mata kita harus memahami bahwa objek pada layar tampilan tersebut sebagai tiga dimensi. Yang kedua itu luminas. Luminas itu memiliki arti banyaknya cahaya yang dipantulkan permukaan objek. Objek yang tersebut berasal dari komputer. Yang kedua itu semakin besar luminas dari sebuah objek, rincian objek yang dapat dilihat oleh mata juga akan semakin bertambah. Yang ketiga itu kecerahan. Tanggapan subjektif terhadap cahaya. Besarnya luminas dapat berimplikasi pada cahaya. Yang keempat itu seseorang yang mempunyai warna, penglihatan warna normal mampu membedakan kira-kira 128 warna yang berbeda-beda. Yang kedua, penggunaan warna yang sesuai dengan pengguna akan mempertinggi efektivitas tampilan grafis. Ini adalah tabel kombinasi warna terbaik. Yang putih itu garis tipis dan teksnya biru 54%, hitamnya 63%, merahnya 55%. Inilah tabel kombinasi warna terbaik. Selanjutnya,
Beberapa aspek dalam penggunaan warna. Aspek psikologi. Psikologi. Yang pertama itu hindari penggunaan mata tajam secara simultan. Warna cyan, biru, dan merah jangan digunakan secara bersama-sama karena dapat menyebabkan kelelahan pada mata. Yang kedua, hindari warna biru murni untuk teks, garis tipis dan bentuk yang sangat kecil. Yang ketiga, hindari warna merah dan hijau untuk tampilan yang berskala besar, tetapi gunakan warna biru dan kuning. Yang selanjutnya, pengetahuan cahaya di dalam ruangan diperlukan karena warna akan berubah ketika cahaya berubah. Selanjutnya, aspek pendengaran. Pendengaran ini berkaitan dengan suara dan telinga kita. Maksudnya, suara dari komputer itu akan dihasilkan dengan pendengaran informasi yang diterima oleh telinga akan lebih lengkap dan akurat. Yang ketiga, kebanyakan manusia dapat mendeteksi suara dalam kisaran frekuensi 20 Hz sampai 20 Hz. Tiga, aspek sentuhan. Sentuhan berkaitan dengan kulit manusia, berfungsi mengenali suatu lingkungan manusia melalui rabaan. Yang kedua, sensitivitas sentuhan berhubungan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Selebihnya, mohon maaf kalau bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.